sekarang aku kasih gambaran. Coba apa yang kalian pikirkan ketika agama Islam itu belum datang? Kira-kira manusia menyembah apa? Ada yang tahu? Kira-kira manusia menyembah apa ketika agama Islam itu belum datang? Kalau sekarang kan kita menyembah Allah, kita melaksanakan sholat. Jadi ketika belum ada Islam, kira-kira manusia itu menyembah apa? Coba angkat tangannya yang bisa. Ayo coba. Iya, Mbak Siska apa? Menyembah malaikat. Ya, benar. Terus ada lagi yang mau berpendapat apa? Menyembah berhala. Benar. Ada lagi? Menyembah bintang-bintang. Iya, benar. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan menyampaikan bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Nah, dari kita mempelajari materi pada hari ini, kita dapat mengambil hikmah atau ibrah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita setelah datangnya agama Islam hingga masa yang akan datang itu lebih baik daripada keadaan ketika agama Islam itu belum datang. Di sini nanti kita akan pelajari materi tersebut, kemudian kita dapat mengetahui sesembahan apa saja yang mereka sembah ketika belum datangnya agama Islam. Kemudian kita dapat mengetahui juga keadaan sosial masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Selanjutnya kita dapat mengambil hikmah dari peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Sebelum kita masuk ke inti materi pelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana mekanisme langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menyampaikan ada sedikit video tentang materi kita pada hari ini. Kemudian kalian meresum, tapi berkelompok, tapi kelompoknya jangan jauh-jauh ya. Jadi mungkin ada yang duduk satu meja, yang satu bangku itu kalian bisa dalam satu kelompok. Jadi ada 2 sampai 3 orang saja. Kemudian setelah itu kalian meresum, kalian di situ dalam meresum itu tidak hanya terpaku pada video dan buku paket saja. Jadi kalian bisa menambahkan apa yang kalian ketahui. Mungkin kalian pernah mempelajari materi ini di SMP mungkin atau MTS. Kemudian kalian mungkin pernah ngaji. Kalian di situ bisa menambahkan informasi di situ. Jadi di situ kalian tidak harus menulis semua materi yang ada di buku atau video. Jadi hanya poin-poin pentingnya saja. Setelah itu kalian mempresentasikan dari hasil resum kalian tadi, kemudian ditanggapi oleh teman-teman kalian. Jadi teman-teman yang lain boleh menambahkan, misalnya ada materi yang kurang lengkap, ada materi yang kurang kalian pahami, itu bisa ditanyakan. Jadi paham sampai di sini? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Paham ya? Jadi Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi kita hari ini. Ibu mohon kalian menyimak, mengamati, kemudian kalian buat resum sesuai kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan disimak ya videonya. Kamu kelasnya menyembah apa ya? Pertanyaan bagus Aisyah, biar Ibu jelaskan ya. Dahulu, sebelum ada agama Islam, mereka menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Macam-macam berhala pun banyak. Ada Hubal, berhala yang besar, Lata, berhala yang paling tua, Uzza, kedudukannya di bawah Hubal dan Mana, berhala yang dimuliakan penduduk Madinah. Selain itu,
Mereka juga mempunyai pemujaan, di antaranya menyembah malaikat, jin, roh, hantu, bintang-bintang, agama Yahudi, dan Nasrani. Lalu, keadaan sosial mereka seperti apa ya, Bu? Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab merupakan pegunungan tandus. Oleh sebab itu, ada suku yang berpindah-pindah tempat untuk mencari rumput bagi ternaknya. Mereka adalah suku Badui. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan Ahlul Khadar. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Kaum Quraisy jika berdagang, apakah juga di pasar? Benar, mereka mempunyai pasar. Kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukas, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Pada bidang pemerintahan, masyarakat Arab Jahiliyah belum memiliki pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka mempunyai pemimpin yang disebut Syekh atau Amir, yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Apakah mereka juga mengemban ilmu pengetahuan, Bu? Iya, ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi, yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina, atau sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Orang-orang Arab Jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Namun, ada sisi kebaikan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku kaum kafir Quraisy sangat rusak, sehingga mereka disebut kaum jahiliyah atau yang bodoh. Mereka berjudi, minum minuman keras, merampok. Yang lebih buruk lagi adalah adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya mengusahakan orang tua. Jadi, Arab Jahiliyah yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran, sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi, Jahiliyah bukanlah jahil yang berarti bodoh. Oh, seperti itu. Di sini saya mulai paham. Inilah materi mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, Allah ciptakan manusia berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Kedua, kita harus memperlakukan manusia dengan cara yang beradab, baik pribadi dan publik. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Keempat, tidak melanggar norma sosial dan agama. Kelima, giat bekerja. Keenam, toleransi antar pemeluk agama. Dan yang terakhir, menghormati dan memuliakan tamu. Bagaimana? Setelah melihat tayangan video tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mas Dimas, saya mau bertanya apa? Mengapa bangsa Arab pada waktu itu sering berpindah-pindah tempat? Ada yang mau bantu menjawab pertanyaan dari Mas Dimas? Ayo Mbak Uzi, coba dijawab.
Iya, benar sekali. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan hasil resuman tadi yang kalian tulis. Kalian lanjutkan lagi. Ibu tunggu 10 menit ya. Bagaimana? Sudah? Bisa dikumpulkan ya di meja Ibu. Selanjutnya kalian presentasi sesuai kelompok kalian masing-masing. Coba dari depan. Ayo dari depan. Mbak Uzi ya, silahkan. Mbak Uzi presentasi dahulu. Silahkan diambil. Presentasinya 3 menit saja, nggak usah panjang-panjang. Nanti teman-teman yang lain setelah Mbak Uzi selesai presentasi, teman-teman yang lain boleh menanggapi. Ayo Mbak Uzi silahkan. Oke, sudah ya, Mbak Uzi selesai presentasi. Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan materi dari Mbak Uzi? Kemudian ada yang menanggapi? Ayo silakan, Mas Arya. Mas Arya mau menanggapi apa? Iya, ya nggak apa-apa. Terus kemudian kelompok selanjutnya yang selanjutnya Mbak Uzi. Ya, silahkan Mbak. Sudah presentasi semuanya ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi dari teman-teman? Tidak ada, sudah cukup paham ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan pada pertemuan hari ini mengenai materi peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Sebenarnya bangsa Arab itu sudah mengamalkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah yang artinya lurus atau benar. Kemudian bangsa Arab itu mulai menyembah berhala ketika Ka'bah itu di bawah pimpinan Jurhum. Kemudian yang ketiga, keadaan ekonomi dan sosial. Keadaan ekonomi mereka itu pada waktu itu tergantung pada letak tempat tinggal, letak geografis mereka. Jadi di sana ada yang menjadi peternak. Selanjutnya ada yang menjadi petani. Ya benar. Kemudian setelah itu untuk tugas kalian di rumah, kalian membuka buku paket kalian halaman 11 sampai 12. Kalian kerjakan di rumah. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, berarti pada minggu depan. Kalian juga jangan lupa mempelajari materi pada minggu berikutnya, yaitu dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Alhamdulillah, cukup sekian ya dari Ibu. Semoga bermanfaat ilmu pada hari ini untuk kita semua. Sekian dari Ibu. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.